Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Di pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat setiap waktu yang Tuhan beri. Untuk pagi hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Urapan-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang kami kasihi, Engkau yang kami cintai ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mulaikan ibadah kami saat pagi hari. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Mari kita siapkan hati kita. Berikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan katakan bersama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Katakan haleluya. Kami mau Tuhan untuk memuliakan Engkau.
mengasihi Tuhan pagi hari ini. Kita mau cinta Dia pagi hari ini. Amin Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi bersama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini persembahan kami di hadapan Tuhan. Amin. Katakan dengan satu kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang pagi hari ini kita cinta. Amin Tuhan. Dengan senang hati jiwa saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhan.
Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini saudara? Halo, apa kabar? Bisa lambaikan tangan? Puji Tuhan, kita sehat, kita kuat karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudara mau bersuka cita pagi hari ini? Mau bersuka di dalam Tuhan? Amin. Haleluya. Kita bersuka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kebaikanmu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, bukan menari. Puji kebesaran-Mu
Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Dia yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan
kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dan yakin Tuhan akan semakin menjadikan kami orang-orang yang tidak begitu mudah melupakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memenuhi kami dengan hadirat Tuhan dan akan semakin memenuhi kami dengan hadirat Tuhan lewat pembelajaran firman Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan yang menguasai hidup kami, semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Dan ini hidup hamba Tuhan, biarlah otoritas Tuhan turun, hikmat urapan yang dari Tuhan, perkataan Kristus penuh di dalam hidup ini. Urapan yang sama melimpah juga di dalam seluruh kehidupan yang bersama-sama belajar firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan bersama-sama belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap bersama-sama belajar firman dengan kencang katakan amin. Haleluya. Mari yang limpah dengan sukacita di pagi hari yang indah ini, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, menikmati kasih kemurahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Dan bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala yang selalu menuntun hidup ini untuk semakin belajar akan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk tugas yang Tuhan, yang Bapak Gembala sudah berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu ada seorang anak muda memberi kami 2 buah pepaya. Dan dia berpesan, ini dari mama. Tetapi ada juga pesan, ya dari pohonnya sendiri. Dari hasil tumbuhan pepaya, pohon yang dipelihara. Tapi ada pesan, karena dari 2 pohon pepaya yang berbeda, rasanya belum tentu sama. Kok bisa? Iya, yang satu manis, yang satu belum tentu manis. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Mamanya mulai nanam bibit pepaya, dipelihara, sampai bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan mengeluarkan buah. Dan itu yang diharapkan oleh semua orang yang mempunyai lahan untuk bisa menanam tumbuh-tumbuhan. Supaya tumbuhan yang ditanam itu bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga harus melalui tahap di mana tabur-tabur firman Tuhan sudah ditaburkan untuk kita semua. Tuhan pelihara supaya berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kekristenan didesain untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghasilkan buah. Mengapa kita harus menghasilkan buah? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbuah, kita harus mengerti bahwa keselamatan dan berbuah banyak
itu bukan sesuatu hal yang terpisah. Jadi di saat kita mengerti dan di saat kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang percaya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita didesain menjadi anak-anak Tuhan untuk menghasilkan buah. Kenapa kita harus menghasilkan buah? Karena dari buah itu akan membuktikan kedewasaan rohani dari seseorang. Permisi bicara, banyak anak Tuhan merasa dirinya sudah dewasa karena sudah tertanam begitu lama mengikut Tuhan. Rajin berdoa, rajin mengikuti jam-jam ibadah. Tetapi belum tentu menghasilkan buah. Ada yang merasa diri dewasa rohani, merasa menghasilkan buah. Tetapi buah yang dihasilkan belum tentu manis. Kita harus menghasilkan buah karena dari buah itu juga orang akan mengenal kita. Kalau sebagai anak-anak Tuhan kita mengeluarkan, menghasilkan buah-buah yang manis dari tindak perbuatan kita, banyak orang akan mengenal, oh ini anak Tuhan yang berbuah manis. Sehingga tanpa perkataan tetapi dari buah-buah yang kita hasilkan akan banyak orang dimenangkan. Akan banyak orang-orang semakin percaya dan ingin tahu siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Pagi hari yang indah ini, kalau kita sudah tahu bahwa kehidupan kekristenan kita juga harus mengalami berakar, bertumbuh dan berbuah. Pagi hari yang indah ini kita akan belajar dari hal berbuah banyak. Kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kembali tadi saya katakan bahwa kekristenan didesain untuk menghasilkan buah. Buah yang banyak, tetapi juga buah yang manis yang Tuhan mau. Karena dengan berbuah banyak dan berbuah manis, kehidupan ini akan memuliakan nama Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi memang kita diciptakan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang harus menghasilkan buah. Buah yang banyak, buah yang lebat, dan jangan lupa buah yang manis. Buah yang manis tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri. Buah yang manis adalah buah yang dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan ini harus bisa mengeluarkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh suami kita, bisa dinikmati oleh istri kita, bisa dinikmati oleh anak-anak kita, bisa dinikmati oleh keluarga besar kita, bisa dinikmati oleh sesama kita. Itulah kekristenan yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengeluarkan buah yang banyak dan buah yang manis. Yang pertama, kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kehidupan yang berbuah banyak dan berbuah manis, bahwa hidup ini melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes ini Tuhan memberi perumpamaan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Di saat kita menanam sebuah tumbuhan, kita bisa melihat bahwa tumbuhan itu bertumbuh, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita melihat bahwa ranting-ranting, batang-batang itu tidak bisa lepas dari pokoknya, tidak bisa lepas dari pohonnya. Karena kalau ranting itu lepas dari pokoknya, maka ranting-ranting itu akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Di dalam Yohanes digambarkan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan mau kita menjadi ranting-ranting yang mengeluarkan buah. Tuhan mau kita tidak hanya mengeluarkan buah, tetapi mengeluarkan buah yang banyak. Mengeluarkan buah yang manis. Pohon pepaya tidak akan bisa mengeluarkan buah yang manis rantingnya kalau dia terlepas dari pohonnya. Pohon mangga tidak akan berbuah manis, tidak akan berbuah lebat kalau batang-batangnya itu tidak menempel, melekat kepada pohonnya. Karena batang-batang itu tidak akan menerima sari-sari makanan dari pohon yang dimana akarnya itu yang mencari makanan, memberi makanan sehingga disalurkan ke batang-batang dan ranting-ranting sehingga ranting-ranting itu bisa segar, bisa sehat dan ranting-ranting itu mengeluarkan buah yang banyak, buah yang lebat dan buah yang manis. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau di sini digambarkan bahwa Yesus sebagai pokok anggur, kita sebagai ranting-rantingnya. Tuhan mau kita terus menempel, melekat kepada pokok anggur itu. Karena dari pokok anggur itu yang akan mengalirkan buah, mengalirkan aliran kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita akan menjadi ranting-ranting yang berbuah manis kalau kita mau melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok yang benar. Dikatakan di dalam ayat yang 1:15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar. Kalau firman Tuhan mengatakan pokok anggur yang benar, hati-hati. Berarti ada pokok yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Tuhan mau kita melekat kepada pokok yang benar. Supaya nutrisi yang sehat, nutrisi yang segar itu mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kalau kita melekat kepada pokok yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, aliran kehidupan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita sebagai ranting-rantingnya. Tuhan akan mengalirkan damai sejahtera, Tuhan akan mengalirkan sukacita.
Sehingga kita menjadi ranting-ranting yang bernutrisi, ranting-ranting yang berenergi. Sehingga kita pun mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mengeluarkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang manis. Karena pokok kita menempel kepada pokok yang benar. Jika kita merenungkan firman Tuhan ini, betapa pentingnya kita harus melekat kepada pokok yang benar itu. Bagaimana kita harus menempel? Berarti kita harus dan mutlak hidup ini ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang karib, hubungan yang relasi yang begitu erat dengan Tuhan. Sehingga aliran kehidupan itu dialirkan di dalam kehidupan kita. Semakin kita melekat kepada pokok yang benar, semakin kita melekat kepada pokok yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita hidup di dalam kebenaran. Dan sebaliknya, kalau kita bukan melekat pada pokok yang benar, semakin mudah kita menjadi kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, betapa pentingnya aliran kehidupan dari pokok yang benar itu mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akan penuh dengan damai sejahtera, kita akan penuh dengan sukacita, kita akan penuh dengan ketenangan. Itu yang akan membuat kita anak-anak Tuhan yang berbuah manis, yang berbuah, sehingga di saat-saat kita menghadapi masalah, kita menjadi orang-orang yang tenang. Karena Tuhan sudah mengalirkan aliran kehidupan, aliran kekuatan. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Aliran kehidupan yang benar itu mengalir dalam kehidupan kita. Menghadapi persoalan apapun, kita akan menjadi orang-orang yang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mutlak untuk berbuah banyak, kita harus melekat pada pokok yang benar. Kita harus mempunyai relasi yang karib dengan Tuhan. Bersekutu lewat firman, pembacaan firman Tuhan, juga di dalam doa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, harus siap dibersihkan atau dikoreksi oleh firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita bisa menanam sebuah tumbuhan, kita juga ingin tumbuhan itu tadi berbuah. Kita pasti pelihara tumbuhan itu tadi. Kita siram setiap hari, kita beri pupuk setiap hari. Jangan sampai ada hama yang merusak tanaman itu. Supaya tanaman itu tadi berakar, bertumbuh dan mengeluarkan buah. Demikian juga Bapa di surga memelihara kita sebagai ranting-rantingnya, supaya kita juga dialiri dengan nutrisi-nutrisi. Kita juga dituntut hidup ini dipelihara. Kita juga dituntut untuk memelihara hidup ini. Kita harus memupuk hidup rohani kita. Kita harus beri pupuk hidup rohani kita itu supaya benih-benih yang sudah ditabur, yang sudah ditanam di dalam kehidupan kita, itu kita juga menjadi kehidupan yang berakar, bertumbuh dan berbuah.
Kita harus terima pupuk-pupuk rohani lewat pembacaan firman Tuhan, lewat kita menyanyikan lagu-lagu rohani, lewat penyembahan kita, lewat pengucapan doa-doa yang beriman kepada Tuhan. Lewat mendengarkan firman Tuhan. Berbagai cara Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Di dalam memelihara pohon supaya berbuah, kita pasti melihat ranting-ranting yang ditanami dengan daun-daun yang kering, yang layu, kita pasti potongi supaya tumbuh daun-daun yang segar dan bisa berbuah. Kehidupan yang tidak berbuah perlu dikoreksi, perlu introspeksi diri. Pasti ada ranting-ranting yang perlu dibersihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita terima. Sejauh mana respon kita menerima firman Tuhan? Bagaimana hati kita menerima firman Tuhan? Firman Tuhan disampaikan dengan tujuan pembentukan di setiap kita. Untuk kita menjadi kehidupan-kehidupan yang segar. Untuk kita menjadi kehidupan-kehidupan yang bisa menghasilkan buah. Untuk bisa berbuah memang harus bayar harga. Yaitu siap. Siap dikoreksi oleh firman. Berbagai cara Tuhan membentuk kita, bisa melalui ujian, bisa melalui masalah-masalah apa. Dengan tujuan untuk membersihkan kehidupan-kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita adalah hidup-hidup yang baru. Dan Tuhan tidak mau ada karakter-karakter lama yang masih menghinggapi kita. Tuhan mau bentuk, Tuhan mau potong kehidupan karakter-karakter lama, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak berkenan di hati Tuhan. Berbagai cara Tuhan membentuk hidup kita. Supaya kita dikikis, mungkin dari kesombongan, mungkin dari karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin ketinggian hati kita. Tuhan mau itu kita buang semua. Terlebih jangan sampai, justru jangan sampai kita berbuah kesombongan, kita berbuah tinggi hati. Tuhan memberi potensi kepada masing-masing kita, bukan untuk menjadi kesombongan diri kita. Untuk itu firman Tuhan selalu didengungkan. Untuk itu Tuhan mau persekutuan dengan Tuhan. Itu selalu ada mutlak di dalam kehidupan kita. Supaya kita selalu bersekutu dengan firman. Hidup ini selalu dibentuk dan kita harus siap dibentuk oleh firman. Sekeras apapun firman Tuhan, tidak ada yang keras karena itu membentuk supaya kita menjadi kehidupan yang berbuah. Supaya pengiringan kita kepada Kristus tidak sia-sia. Yang ketiga adalah tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, di dalam perikop Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, 3 kali Tuhan mengatakan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tinggal di dalam bahasa Yunaninya adalah meno, dalam bahasa Inggrisnya stay continue. Secara etimologi, secara singkat aja bahwa
tinggal itu bisa berarti tinggal, menempati, tidak pergi kemana-mana, menjaga terus-menerus, bertahan dan tinggal menjadi satu, menyatu. Ada juga tinggal, tunduk, patuh dan tahan. Terus berada sampai akhir, berdiam, bertahan, menjalani, meneruskan dan menanggung. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita sudah tinggal di dalam Kristus. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia. Definisi dari kesatuan arti tadi tinggal di dalam Tuhan adalah suatu keberadaan yang terus-menerus dan aktif untuk tetap tinggal menyatu dengan terus-menerus menjalani, bertahan, menanggung, tetap hidup di dalam Tuhan dan tertuju pada Tuhan sampai akhir. Itu yang Tuhan mau, tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita sudah tinggal di dalam Kristus. Biarlah pagi hari ini kita tetap mau tinggal di dalam Dia. Itu artinya Tuhan butuh kesetiaan kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tidak mudah kesetiaan itu, perlu proses. Di dalam Amsal 20 ayat 6 banyak ditemukan orang baik, tetapi sedemana banyak orang ditemukan tetap setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tinggal di dalam Tuhan seperti tadi yang dikatakan, bagaikan ranting yang terus menempel dan melekat. Kita harus tinggal terus di dalam Tuhan, menempel terus supaya aliran kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita dan kita menjadi tumbuh dan berbuah. Tidak hanya di dalam iman tetapi juga di dalam perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tinggal di dalam Dia itu berarti, salah satu arti tadi tinggal itu adalah menyatu, berarti tinggal di dalam Dia berarti kita tinggal menyatu dengan pribadi Tuhan. Di dalam, kita akan baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, berarti kita itu menyatu dengan Tuhan. Kalau kehidupan kita menyatu dengan Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu pun dijalani oleh hidup kita. Karena kita satu, jadi apa yang Tuhan mau, itu yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan, ada ketaatan di dalam kehidupan kita. Tinggal di dalam Tuhan, itu membawa kehidupan kita karena kita dialiri kehidupan kebenaran-kebenaran, tinggal menyatu dengan di dalam Tuhan, itu membawa kita tidak lagi hidup melangkah di dalam hidup dosa. Menyatu dengan Tuhan membawa kita menjadi kehidupan yang taat. Menyatu dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, menjadikan kita hidup yang penuh kasih, saling mengasihi. Tinggal di dalam Tuhan berarti kita menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, melekat, siap dibersihkan, pasti ada keubahan, ada perubahan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan pedang bermata dua. Firman Tuhan ini lebih dulu datang kepada saya.
Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Bapak Gembala ini selalu menempa hidup saya. Salah satunya adalah tidak berhenti belajar firman. Kalau saya sempat diberi tugas oleh Bapak Gembala, banyak kali saya menolak. Om, saya ini masih begini loh om. Saya ini loh masih temperamen om. Saya ini loh masih egois om. Ini. Satu perkataan, 2 kalimat perkataan Gembala. Bersyukur kalau kamu sadar semuanya itu. Dan bersyukur dengan demikian ada langkah untuk berubah. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya renungkan perkataan Gembala. Di saat Tuhan izinkan saya mendapat tugas, Bapak Gembala selalu menempa untuk belajar firman. Saya renungkan. Kata-kata berarti ada langkah untuk berubah. Dengan saya membuka hati. Di saat belajar firman, di saat mendengarkan firman, firman-firman disampaikan. Di saat saya mau membuka hati. Ada pembentukan di dalam hidup ini. Saya juga berterima kasih dengan pembentukan Tuhan. Untuk melangkah menghidupi firman. Dengan menghidupi firman. Saya tidak mau tinggal. Firman Tuhan ini hanya tinggal sebagai pengetahuan. Tetapi saya mau menjadi hidup yang berbuah. Bapak ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, dijauhkan dari kesombongan. Kami suami istri belajar. Dan yang bisa menikmati buah manis. Saya bisa menikmati buah manis dari suami saya. Dan suami saya bisa menikmati buah manis dalam kehidupan saya. Dan Bapak ibu saudara sekalian, beliau adalah orang yang terdekat di dalam kehidupan saya. Buah manis apa yang sudah keluar dari kehidupan saya? Boleh ditanyakan, beliau ada di tengah-tengah kita. Dijauhkan dari kesombongan, tapi oleh bersyukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Kalau hidup ini mau membuka hati, hidup ini siap membayar harga untuk siap dikoreksi dan dibentuk. Pasti kita akan mengalami perubahan dan dunia akan melihat kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, tadi saya katakan mengapa kita harus berbuah. Karena berbuah banyak tidak lepas dari keselamatan. Pagi hari yang indah ini, tolong mengalunkan lagu. Siap. Bapak ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 22, Paulus pun juga berkata bahwa kita adalah bekerja untuk menghasilkan buah. Pagi hari ini kita bersekutu dengan darah dan daging Kristus. Bapak ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan bersekutu dengan perjamuan suci, perjamuan kudus. Karena apa? Karena supaya kita selalu mengingat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita. Dan Bapak ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk bisa menjadi kehidupan yang berbuah. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Mari kita hidup melekat, siap dibentuk oleh Tuhan, selalu tinggal di dalam Dia. Supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Kita tidak tahu kapan waktunya kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kapan waktunya kita bisa mempertanggungjawabkan hidup ini. Kapan kita harus menghadap Tuhan. Mari, kesempatannya masih Tuhan berikan. Kita akan pergunakan dengan baik. Supaya hidup kita betul-betul menghasilkan buah yang banyak. Buah yang manis. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Yesus.
kesempatan. Hidup ini hanya sementara. Untuk itu pergunakan waktu yang masih Tuhan berikan. Untuk kita ini siap dibentuk, untuk kita selalu melekat, untuk kita selalu tinggal di dalam Dia, supaya hidup ini menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat, dan buah-buah yang manis. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan sungguh hati katakan haleluya. Buka hati kita dikerjakan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kuasa firman Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kembali katakan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pergunakan waktu dengan baik. Keluarkan buah-buah yang manis. Keluarkan buah pertobatan. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam pertobatan. Keluarkan buah roh. 9 buah roh adalah karakter Kristus. Biarlah itu juga menjadi buah dari kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Ini hidup kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Dan kami mau melangkah, tidak hanya kami sebagai pembaca firman Tuhan, tidak lagi hanya sebagai merenungkan firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup ini boleh menghasilkan buah. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Wanita saja yang nyanyi dengan suara setengah suara, wanita saja. Hidup ini adalah kesempatan. Yang belum berbuah, biar berbuah. Yang sudah berbuah, dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Kita akan menjadi berkat. Umur
usia berapapun saudara, Tuhan mau saudara berbuah. Berbuah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah mengajar kami supaya kami boleh berbuah. Bukan biasa-biasa saja, tetapi berbuah lebat. Yang belum berbuah bisa dikoreksi dan berbuah lebih banyak. Kami berbuah dalam pelayanan kami. Dengan mulut kami berbuah, dengan mata kami berbuah, dengan tangan kami berbuah, dengan kaki kami berbuah. Dan orang lain akan melihat, suami kami akan melihat, istri kami akan melihat, jemaat lain akan melihat bahwa kami adalah orang-orang yang berbuah, asal kami tetap melekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Ya, saya beberapa waktu saya sudah katakan saya masuk rumah sakit 3 kali. Ya. Dan yang banyak menolong saya beberapa bulan ini karena dokter katakan makan buah. Ya. Jadi pastor itu selalu ada buah, ada yang bawa buah, ya ada kelengkeng, ada manggis, ya macam-macam saudara. Ya, dan waktu saya ke Amerika, saya diantar ke perkebunan anggur. Ada orang yang punya 50 hektar, ada yang orang punya 100 hektar, ada yang punya ribuan hektar, dan saya ditunjuk itu yang besar. Ya, pohon anggurnya berbuah lebat. Dia punya helikopter, dia punya pabrik di situ saudara-saudara. Ya, anggur dari Amerika itu enak. Ya, waktu di Israel ada perkebunan jeruk, jeruk manis sekali. Ya, sehingga waktu dalam perjalanan, ya seorang Palestina menjual jeruk manis, ya dia panggil pendeta Awan Datu. Mari minum, gratis. Awan Datu kaget, biasanya orang Palestina itu jual, gratis. Oh gratis, tapi ada syarat. Minumnya pelan-pelan. Saudara-saudara, Awan Datu ambil diminum. Puluhan orang lihat. So akhirnya semua beli itu apa? Jeruk yang manis. Ya, demikian dalam kehidupan kita ini. Biar kita bertumbuh, berbuah. Ya, kadang-kadang kita belum sempurna. Memang itu hidup kita. Kita siap dibersihkan, dikoreksi oleh firman Allah. Dan firman Allah saat ini satu hal yang sudah menjadi berkat. Jadi jangan lihat usiamu, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah. Kalau buahnya masih sedikit, ditingkatkan. Ya, jadi berkat buat keluarga. Jadi berkat buat teman di kantor, di toko, di pasar, di pabrik. Supaya mereka melihat, mereka datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, hidup ini adalah kesempatan. Saya serahkan kepada pendeta Robert. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah, kesempatan jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan bagi kami kekuatan untuk terus melayani Engkau. Haleluya. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah Engkau memakai hidup kami untuk terus melayani Engkau ya Tuhan.
di dalam berbagai aspek kehidupan, di dalam berbagai bidang yang Kau percayakan. Kami bekerja untuk Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Kami percaya sepanjang hidup kami Engkau terus memberikan kekuatan untuk kami bisa terus menghasilkan buah demi buah Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat di dalam keluarga, di lingkungan tempat pekerjaan, terlebih lagi hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu Ibu Lydia Tangkores ini membawakan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memeteraikan lebih dalam lagi firman-Mu yang penuh kuasa itu teguh di dalam kehidupan kami semua. Dan kami akan mempersiapkan hidup kami untuk kami menerima perjamuan asa yang kudus ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan, kami siap menerima perjamuan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri sambil kita mempersiapkan perjamuan yang ada. Sambil kita memujikan pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Haleluya. Hidup menyenangkan-Mu, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Yesus, untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kita, kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu ya Tuhan.
tubuh yang terpecah-pecah, yang hancur di atas kayu salib. Bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur, semua mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan terus mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ingin terus melekat dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Terlalu besar, terlalu besar. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam Engkau, untuk tetap melekat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai haleluya untuk Tuhan kita, satu-satunya juru selamat. Kuasa-Mu mengalir dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kolektor. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami boleh menikmati firman-Mu. Terlebih lagi kami juga menikmati perjamuan nasi yang kudus ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami berikan yang terbaik untuk Engkau. Kemuliaan dan kebesaran-Mu. Dengan pengucapan syukur kami siap membersihkan persembahan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah berikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Dengan kasih Kristus saya mengundang Pendeta Frankie Wilar untuk maju ke depan untuk menutup ibadah ini dengan doa berkat. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib kami yang berdaulat baik di bumi dan di sorga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat berkat firman-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi kami pada saat pagi hari ini. Berdoa berkat Tuhan ada atas seluruh pelayan-pelayan yang telah melayani Tuhan. Berkat khusus mengalir dalam kehidupan mereka, memberkati pribadi mereka, memberkati keluarga mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, dan semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang di dalam rumah Tuhan. Karena dari dalam rumah Allah Engkau memberkati umat-umat-Mu. Yang datang dengan lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, yang sakit Engkau dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini dengan berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Sehingga pelayanan di tempat ini menjadi agen untuk memenangkan jiwa di kota ini. Datang pada Tuhan, percaya, mengakui bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati keluarga Bapak Gembala, Wakil Gembala, seluruh pengerja staf, para pelayan-pelayan, diaken, majelis jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan berkat-berkat pengurapan dari Tuhan, hikmat dan kuasa, sehingga kami boleh melihat pelayanan di tempat ini terus bertumbuh, terus berkembang, terus berdampak dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu sudah menjadi bahagian kami, dan kami akan melihat terus Immanuel, Allah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kekasih yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tadakanlah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus, mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor, maju dan bukan mundur, naik ke atas dan bukan turun ke bawah. Tangan Tuhan terulur memberkati engkau, wajahnya dihadapkan atas engkau, memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Anugerah yang besar, berkat yang terbaik jadi bahagian kita semua. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.